Halo guys, selamat datang kembali di video Sari. Kali ini Sari akan membahas mengenai nasib hukum si penyebar hoax atau hoax. Mungkin ada di antara kalian sebagai pelakunya ya, yaitu menyebarkan berita hoax ataupun korban dari berita hoax tersebut. Oke, simak penjelasan video ini sampai dengan selesai ya. Tujuannya agar kalian tidak melakukan hal-hal sebagaimana yang dicontohkan dalam video ini dan tidak juga merugikan orang lain akibat dari postingan kalian di media sosial. So guys, agar tidak bosan melihat video Sari akan membawa kalian melihat-lihat indahnya lukisan mural di Jalan Gatot Subroto, Kota Solo. Oke guys, jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat untuk kalian. Jadi pada hari Sabtu, seperti biasa, Sari sedang olahraga lari-lari pagi sambil melihat indahnya mural art di sepanjang Jalan Gatot Subroto, Kota Solo. Pada saat itu Sari didatangi teman Sari bernama Jat. Dengan muka marah, dia menghampiri Sari. Dia bertanya kepada Sari bahwasanya dia korban dari berita hoax di media sosial. Karena pada saat itu Jat terlihat masih dalam keadaan emosi, Sari berusaha untuk menenangkannya. Kemudian Sari meminta Jat menceritakan kronologis permasalahan untuk memberikan solusi hukumnya. Lalu kemudian setelah tenang, Jat menceritakan permasalahannya, bahwasanya pada hari Senin temannya Gar beberapa kali memposting berita tentang adanya penculikan anak melalui akun sosial media milik Gar dengan memposting foto Jat dengan caption, "Hati-hati dengan orang ini, dia adalah pelaku penculikan anak yang masih dalam pengejaran." Kemudian foto Jat juga dilingkari dalam postingan tersebut. Padahal fakta yang sebenarnya Jat bukan pelakunya dan Jat sama sekali belum pernah melakukan tindak pidana apapun. Nah, begitu kurang lebihnya kronologis ceritanya. Jadi guys, kegiatan Gar telah melakukan perbuatan menyebarkan berita yang tidak ada dasar faktanya dan diposting di media sosial sehingga dapat dibaca oleh orang lain dan dipercaya sebagai informasi yang benar, padahal informasi tersebut adalah palsu atau bohong. Lalu setelah Jat menyelesaikan ceritanya, dia bertanya kepada Sari, bisakah Gar dilaporkan secara pidana? Sari menjawabnya bisa, tapi tentu saja pahami dulu unsur-unsur pidananya juga serta alat-alat bukti yang harus disiapkan, juga saksi-saksi minimal 2 orang ya yang mengetahui kronologis peristiwa secara langsung. Sebelum Sari melanjutkan ke unsur-unsur pidana, Sari ingin menekankan kepada kalian ya guys mengenai pentingnya alat bukti. Untuk Sari pribadi, alat bukti ini sangat penting sekali dalam menghadapi kasus hukum, baik itu secara pidana maupun perdata, dikarenakan kemungkinan bisa terjadi laporan yang telah kalian ajukan malahan kalian dilaporkan balik. Jika secara perdata bisa jadi kalian akan digugat balik atau rekonvensi, sebagaimana contoh di video Sari dengan judul gugatan rekonvensi atau gugatan balik. Untuk link ada di deskripsi ya. Nah, itu guys pentingnya alat bukti. Jika sewaktu-waktu kalian dilaporkan balik, kalian sudah siap karena alat bukti kalian kuat. Begitu ya guys. Oke, sekarang kita akan masuk ke penjelasan dasar hukumnya ya. Ini rekomendasi untuk kalian yang akan melakukan laporan tindak pidana sebagaimana contoh yang telah dilakukan Gar karena telah menyebarkan berita bohong, dan Sari anggap kalian sudah mempunyai dasar alat bukti yang kuat ya. Jadi kalian mempunyai hak untuk melakukan tindakan atau proses hukum sebagaimana diatur dalam
pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sari bacakan ya bunyi aturannya. Di pasal 35 bunyinya, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah data yang otentik. Kemudian bunyi pasal 51 ayat 1, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar. Seperti itu guys. Kalian bisa baca langsung undang-undangnya ya. Kemudian setelah Sari sebutkan dasar hukumnya dan juga sanksi pidananya, kita akan masuk ke unsur-unsur pidananya, yaitu unsur pertama sebagai berikut. Unsur setiap orang. Yang kedua, unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Kemudian unsur yang ketiga, unsur melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Kemudian yang keempat, unsur dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Kemudian unsur yang kelima, unsur telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Seperti itu guys. Lalu setelah Sari sebutkan unsur-unsur, kita akan masuk ke penjelasannya ya. Unsur pertama yaitu mengenai setiap orang. Nah, unsur dalam video ini sudah jelas ya guys. Dalam hal ini adalah GAR yang telah diduga pelaku tindak pidana dengan segala konsekuensi yang telah dia lakukan dan dia mampu bertanggung jawab karena GAR merupakan subjek hukum yang diduga telah melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong. Kemudian unsur yang kedua yaitu unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Mengenai unsur ini telah diduga ya, telah terpenuhi guys, karena informasi yang GAR sebarkan itu tanpa izin dari pihak manapun. Seperti itu. Lalu kemudian unsur melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Nah, unsur ini jika dikaitkan dengan fakta yang telah terjadi, bahwa benar awalnya GAR telah memposting gambar chat dan isinya dengan caption, "Hati-hati dengan orang ini, dia adalah pelaku penculikan anak yang masih dalam pengejaran." Kemudian juga foto chat dilingkari dalam postingan tersebut. Nah, atas postingan tersebut dapat digunakan sebagai dasar alat bukti ya guys. Nah, dengan demikian unsur melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik diduga telah terbukti ya guys, karena GAR menyebarkan beritanya itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya. Lalu kemudian unsur yang keempat yaitu unsur dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Nah, dari contoh kasus yang telah Sari ceritakan, postingan GAR tersebut memberikan efek negatif bagi
karena seolah-olah bahwa benar Jet adalah pelaku penculikan anak sebagaimana yang telah disebar oleh GAR. Nah, dari sini unsur-unsur ini telah diduga telah terbukti ya. Kemudian unsur yang kelima, yaitu telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Nah, mengenai unsur ini jika dikaitkan dengan fakta yang ada, bahwasanya GAR telah memposting berita tidak benar tersebut sebanyak lebih dari 1 kali di media sosial miliknya, sehingga perbuatannya masih ada hubungannya ya. Nah, dari hal tersebut perbuatan yang dilakukan GAR diduga telah terbukti ya guys. Oke, begitu guys pembahasan dari Sari. Saran dari Sari, sebelum kalian melaporkan seseorang secara pidana, pahami dulu unsur-unsurnya, kemudian kumpulkan alat buktinya, fungsinya agar kalian siap jika ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Begitu guys, dan akhirnya jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat bagi kalian. Terima kasih, see ya.